Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 7 yang berjudul Kimia dalam Lingkungan Industri. Yang pertama, definisi dan pemahaman. Kimia didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari perubahan materi, baik perubahan secara kimia maupun perubahan secara fisika, dan dapat dikaji melalui aspek proses, sifat, dan energi yang terlibat dalam perubahan materi. Beberapa definisi dari mengenai industri. Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Titik usaha, rakitan atau assembling, dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tapi juga dalam bentuk jasa. Kimia dan industri. Kimia dapat diartikan sebagai suatu proses di mana sebelum dan sesudah proses terjadinya perubahan identitas kimia yang ditandai dengan perubahan unsur-unsur penyusunannya atau perubahan massa molekulnya maupun struktur molekulnya. Dalam hal ini, proses tersebut dinamakan sebagai reaksi kimia. Sebagai catatan, bahan sebelum terjadinya proses reaksi kimia disebut dengan reaktan, sedangkan hasil dari reaksi kimia disebut dengan produk. Industri merupakan suatu proses yang mengubah bahan baku menjadi produk yang berguna bagi kehidupan manusia, baik secara langsung ataupun tidak, dan produk tersebut mempunyai nilai tambah. Produk tersebut dapat berupa produk akhir, yaitu jika langsung digunakan oleh konsumen sebagai pengguna. Istilah produk dalam kimia industri dihasilkan melalui kegiatan industri yang menghasilkan zat kimia dengan bahan baku yang diproses bersumber dari penambangan, contoh semen, petrokimia, pertanian, dan sumber lainnya. Industri kimia. Menurut McKibben tahun 2005 menjelaskan bahwa industri kimia merupakan pengembangan, optimasi, dan monitoring proses kimia dasar yang digunakan dalam industri untuk mengubah bahan baku dan prekursor menjadi produk komersial yang berguna bagi masyarakat. Menurut Hidayat tahun 2008 mengenai industri proses kimia, mengemukakan bahwa industri proses kimia adalah industri yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi suatu hasil atau produk dengan memanfaatkan proses-proses kimia. Proses-proses kimia yang dilakukan dalam industri proses kimia adalah reaksi kimia dan peristiwa kimia fisik. Kimia industri atau industri kimia. Industri kimia merujuk pada suatu industri yang terlibat dalam proses zat kimia. Industri ini mencakup petrokimia, orgokimia, farmasi, polimer, cat, dan aleokimia. Industri ini menggunakan proses kimia termasuk reaksi kimia untuk membentuk zat baru, pemisahan berdasarkan sifat seperti kelarutan atau muatan ion, distilasi, transformasi oleh panas, serta metode-metode lain. Kimia industri atau proses industri kimia merupakan proses yang terjadi dalam industri kimia. Perhitungan yang menyertai proses-proses berhubungan dengan banyaknya zat yang terlibat maupun dengan jumlah panas yang dibebaskan maupun diperlukan dalam suatu proses tertentu. Lanjut, unit proses pengolahannya meliputi yang pertama preparasi atau persiapan bahan baku, meliputi penyusunan bentuk fasa, penyusunan komposisi, kondisi operasi, dan transportasi bahan. Yang kedua, sintesa, mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, di mana penentuan jenis dan bahan yang digunakan sebagai reaktor disesuaikan dengan jenis dan tipe reaksi. Dan yang terakhir, finishing, melibatkan proses fisika, diperlukan adanya penyesuaian dalam bentuk fasa, komposisi dan kemurnian, lalu suhu dan tekanan, serta alat pengepakan. Lanjut, pengelompokan industri kimia. Industri kimia dasar berdasarkan bahan, maka industri kimia dasar disubkelompokkan menjadi yang pertama bahan petrokimia, yang kedua bahan polimer, yang ketiga bahan dasar anorganik. Yang pertama bahan petrokimia. Penggunaan istilah petrokimia tidak selalu tepat karena berbagai bahan minyak seperti
batu bara, dan biomasa dapat digunakan untuk menghasilkan produk yang sama. Contoh metanol yang umumnya dihasilkan dengan bahan baku dari minyak dan gas alam di Amerika Serikat dan Eropa. Namun, di Tiongkok, dengan bahan baku batu bara, begitu pula dengan polietena yang berasal dari minyak gas di Amerika Serikat dan Eropa namun bersumber dari biomasa di Brazil. Yang kedua, bahan polimer. Bahan polimer adalah senyawa yang bermassa molekul relatif besar dan terdiri atas monomer-monomer. Di setiap polimer memiliki sifat degradasi dan ketahanan panas, cahaya, dan kimia yang berlainan. Polimer sudah menjadi material yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Polimer dapat menjadi bahan macam-macam alat kebutuhan manusia, contohnya botol, tali, plastik, teflon, dan lainnya. Dalam hal ini, penggunaannya semakin digemari karena sifatnya yang ringan, tahan korosi, beberapa bahan relatif tahan asam, beberapa bahan relatif tahan sampai temperatur tinggi dan kuat. Yang terakhir, bahan dasar anorganik. Industri kimia dasar dengan bahan dasar senyawa anorganik digunakan untuk manufaktur dan pertanian. Diproduksi dalam jumlah yang sangat besar, dapat mencapai jutaan ton per tahun, menurut ECI tahun 2013. Sebagai contoh, bahan dasar klorin, natrium hidroksida, sulfat, dan asam nitrat, serta dan bahan kimia lainnya untuk pupuk. Isu terkait lingkungan di sekitar industri kimia. Industri kimia tidak lepas dari isu lingkungan. Beberapa isu lingkungan yang muncul di sekitar industri petrokimia di Kanada, contoh tahun 2011, dan hampir semua industri kimia di negara manapun. Antara lain masalah bau yang ditimbulkan oleh polusi bahan kimia, pelepasan bahan kimia beracun, emisi gas organik volatil atau SOV, penambahan konsentrasi gas rumah kaca atau GRK, emisi gas atau NOx dan SOx yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya hujan asam. Lalu pelepasan berbagai substansi perusak ozon, penggunaan zat baru yang belum diketahui dampak lingkungannya, kontaminasi tanah, dan penanganan kecelakaan industri. Lalu bagaimana kita cara mengatasi lingkungan di kawasan industri jika kita tinggal di tempatnya? Yang pertama, pemilihan lokasi pembangunan yang tidak terlampau dekat dengan pemukiman warga setempat. Dan yang kedua, adanya upaya memperkecil jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut. Misalnya contoh dengan pemilihan bahan baku dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, adanya usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sekitar, contohnya dengan melakukan pengolahan limbah secara bijak atau menyediakan tempat penyaluran limbah yang tidak mengganggu kesehatan lingkungan sekitar. Yang keempat, menghijaukan lingkungan di sekitar lokasi pendirian industri. Hal ini bisa dilakukan oleh penyelenggara industri dengan masyarakat sekitar. Seperti yang kita ketahui, pohonan ataupun tanaman hijau lainnya mempunyai dampak signifikan dalam menetralkan udara yang kotor ataupun menjadi sumber penampungan air bersih. Dan yang terakhir, penjagaan kebersihan lokasi industri dan lingkungan sekitarnya agar kita bisa memastikan tidak ada sampah yang terbuang tidak pada tempatnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.